Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-2 akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat drama yang berjudul Keong Emas. Saya Salwa Khairunisa berperan sebagai Dewi Galuh Ajeng. Vivi Agustin berperan jadi Dewi Kirana Chandra. Saya Nindita Ayu Ramadhani berperan sebagai nenek. Saya Rifai Nafi berperan sebagai raja. Saya Gali Septiananda berperan sebagai Raden Inu Kartipati. Saya Yogi Paridi berperan sebagai penyihir. Dahulu kala di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Kemarilah putri-putriku. Ada apa Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Karuhipan akan datang lusa. Lalu, apa hubungannya dengan kami Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan oleh Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikahkan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Galuh pergi dulu, Ayah. Terima kasih Ayahanda, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi. Apa yang Anda butuhkan, Putri? Aku butuh bantuanmu. Aku ingin menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Intinya, aku ingin dia menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga ia tidak bisa menikah dengan Raden. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini imbalan. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang penyihir. Penyihir tersebut ialah penyihir yang diperintahkan oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Apa kabarmu, Chandra Kirana? Kelihatannya kamu sangat senang. Siapa kamu? Diam, aku penyihir. Mau apa kamu? Kakakmu menyuruhku agar aku menyihir kamu. Galuh, tidak mungkin. Diam kamu. Aku kutuk kamu menjadi keong. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan. Karena tidak mendapatkan hasil, nenek tersebut pun pulang. Di perjalanan ia menemukan seekor keong emas, lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Aduh, sampai jam segini saya belum mendapatkan ikan. Bagaimana ini? Oh, yang cantik, aku akan membawamu pulang. Loh, kenapa aku di sini? Oh iya, tadi kan ada nenek-nenek yang membawaku ke sini. Kasihan sekali nenek itu, hanya untuk makan, dia rela pergi memancing. Aku masakkan kan untuknya. Setelah menaruh keong emas di rumahnya, nenek pun lanjut untuk mencari ikan. Namun, hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri siapa yang mengirim masakan ini.
Begitu pula hari-hari berikutnya si nenek menjalani kejadian serupa. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putrinya cantik itu. Loh, siapa kamu, Nak? Aku adalah Chandra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang dikutuk menjadi keong emas oleh saudaraku. Kasihan sekali nasibmu. Kamu saya izinkan tinggal di sini saja ya, Nak. Terima kasih ya, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang Siapa salah. kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa depan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang ku berikan. Baiklah, terima kasih atas penolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolonglah anak muda, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh, ini kek, saya ada sedikit makanan. Makasih anak muda, janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jemaah nenek sihir. Dia memberikan arahan yang salah padamu. Lalu apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Lapan. Terima kasih, kek. Baiklah, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baiklah, kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari penyihir pun hilang karena perjumpaan itu. Ah, ada pondok di sana. Mungkin aku bisa beristirahat di sana dan meminum seteguk air. Aku sangat lelah dengan perjalanan ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Loh, Raden Inu, kenapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari saya mencarimu. Mari kita pulang. Ayah sudah menunggumu. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Loh, nenek, ini Raden Inu yang Kirana ceritain kemarin ke nenek. Tidak apa-apa, pulanglah. Pasti keluargamu sudah merindukanmu. Begini saja, nenek ikut kami ke sana dan hidup bersama. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.